guru. Hah? Ada memulai. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta didik yang kami kasihi. Salam. Baik, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini dengan materi indahnya mengampuni. Sebelum memulai pembelajaran, kami menghimbau kepada seluruh peserta didik boleh mengambil posisi yang nyaman, tempat yang nyaman, dan boleh mempersiapkan segala alat tulis yang diperlukan sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dan untuk memulai pembelajaran kita akan berdoa, namun sebelumnya kita bernyanyi dengan lagu Melayani, Melayani Lebih Sungguh. Baik, peserta didik boleh ambil sikap berdoa dan kita berdoa. Tiada henti kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa di sorga atas segala cinta kasih Tuhan memelihara kehidupan kami hingga kami ada sampai saat ini. Bapa, kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Mari Engkau berkati seluruh peserta didik sehingga lewat pembelajaran ini Tuhan, kami boleh memahami dan memaknai materi tentang indahnya mengampuni dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga segala sesuatunya boleh kami mengerti. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di sebuah desa bernama Vezo, wilayah Tenggara Afrika Selatan yang dikenal sebagai Transkei. Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Selama 27 tahun, Mandela menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara. Dari November 1962 sampai Februari 1990. 18 tahun dari 27 tahun itu, dia dipenjara di Rabun Island. Di sana, dia mengidap tuberkulosis. Sebagai tahanan politik kulit hitam, Mandela mendapatkan perawatan terendah. Meski di penjara, dia berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum melalui program korespondensi Universitas London. Pada 1981, agen intelijen Afrika Selatan, Garen Winter, mengungkapkan adanya plot yang dirancang pemerintah Afrika Selatan untuk mengatur pelarian Mandela. Selama di penjara, musuh Mandela pernah
Februari 1994, dia terpilih dan ditetapkan sebagai presiden pertama kulit hitam. Dengan kemenangannya sebagai presiden, orang yang pertama diundang makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak sekali merugikan dirinya. Ketika wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakiti. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai dirimu. Setelah peserta didik mendengarkan cerita tentang kehidupan dari Nelson Mandela, terutama dalam hal mengampuni, sekarang peserta didik boleh menuliskan apa makna dari mengampuni menurut pendapatmu. Oke, kami persilahkan dalam waktu 5 menit untuk menuliskannya. Oke, Bapak Ibu dan seluruh didik, peserta didik boleh menggunakan media ini secara intuitif dan sama. Jika diarahkan, dia akan menolak. Dan untuk melihat apa yang di dalam menu utama ini, Bapak Ibu dan peserta didik gambar home, dan Bapak Ibu klik home-nya, maka menu utama akan tampil. Ya. Ini dimulai dari petunjuk, ya, searah dengan dari petunjuk, materi, tulis, hukuman, profil yang supaya ada di dalam menu utama. Sedangkan yang di atas ini adalah untuk kembali ke halaman awal pembukaan. Sedangkan ini adalah tampilan menu utama. Ya, ada menu yang berisi. Oke, Bapak Ibu dan peserta didik, kita ingin melihat petunjuk menu ini atau dari media pendapat. Bapak Ibu dan peserta didik dan mengklik petunjuk, ya, setelahnya klik petunjuk, maka petunjuk akan keluar. Ya, ini penjelasan petunjuk, yaitu ada gambar logo di jari, yaitu tombol teman petunjuk. Ya, dan untuk kembali ke utama, Bapak Ibu dan peserta didik klik gambar home atau menu utama. Kita dikembalikan ke ketika peserta didik dan Bapak Ibu melihat tujuan dari pembelajaran, Bapak Ibu cukup klik tujuan, maka akan tampil seperti ini. Untuk melihat isi dari tujuannya, oke, ini merupakan tujuan dari materi ini, yaitu ada, ya, Bapak Ibu dan peserta didik nanti boleh secara mandiri. Kembali kita ke menu utama. Di sini petunjuknya. Sekarang kita kembali materi. Materi tampilannya seperti ini, Bapak Ibu dan seluruh peserta didik. Untuk menampilkan materi, Bapak Ibu itu klik materi, klik satu kali lagi. Nah, ini isi materi indahnya mengampuni. Kalau Bapak Ibu dan peserta didik ingin melihat definisi mengampuni, cara mengampuni
mengampuni, alasan mengampuni, dampak mengampuni. Kemudian kita ambil alasan mengampuni. Nah, di sini ada ayat pendukung, ada alasan kita mengampuni, hingga bapak dan titik mengampuni. Ini merupakan ayat pendukungnya. Ini alasan mengapa kita mengampuni. Nah, untuk kembali ke materi Bapak Ibu tinggal buku yang disudutkan di atas untuk kembali ke materi. Cara mengampuni, klik ayat pendukungnya, klik cara mengampuni, kembali ke materi, definisi mengampuni, klik apa definisinya, klik ayat-ayat pendukungnya. Oke, klik lagi ke materi, kembali kita ke materi, ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk kembali ke menu utama, tinggal Bapak Ibu dan peserta didik ikut mengklik gambar home. Kita akan kembali ke menu utama, ya. Ini tampilan menu utama. Nah, sekarang di sini kita sudah siapkan yang akan dijawab oleh peserta didik. Nah, ini kuisnya untuk memulai. Peserta didik atau Bapak Ibu guru tinggal klik mulai. Nah, ketika kita menjawab benar, ini akan otomatis lanjut ke soal berikutnya. Misalnya kita jawab dengan benar. Karena kita benar. Coba Bapak Ibu, ketika kita jawab salah, misalnya kita jawab lanjut, tapi ketika kita jawab salah, itu akan kembali lagi ke awal. Ini tujuannya supaya peserta didik benar-benar harus memahami materi dan membaca materi, sehingga dia bisa melewati kuis yang kita. Ya, oke. Ini dia Bapak Ibu kan. Di sini juga ada tombol rangkuman yang bisa diklik dan rangkumannya. Oke, ini tombol rangkuman Bapak Ibu. Ini profil dari pengembang. Oke Bapak Ibu, ini adalah media pembelajaran interaktif yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya, terutama peserta didik yang saat ini masih belajar di rumah, ya. Jadi Bapak Ibu, media pembelajaran ini boleh dimanfaatkan, ya, dan boleh Bapak Ibu kembangkan. Dan ini bisa dibuka dengan menggunakan Android. Handphone Bapak Ibu dan peserta didik boleh menggunakan laptop, dan ini dirancang sebagai pembelajaran mandiri yang saat ini sedang kita terapkan di Indonesia, sehingga peserta didik boleh memahami materi pembelajaran. Karena itu, mari harus lebih lagi menggunakan media pembelajaran menyampaikan. Kan media pembelajaran ini sebagai penghubung bagi guru-guru untuk menyampaikan di sini lewat media yang dirancang dengan baik. Bagi terus pendidikan Indonesia, jayalah.